Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani HDM meski lewat online ya, lewat YouTube. Saya tetap dalam bingkai besar mengenai firman, doa dan pengurapan. Saya selalu menekankan ini saudara, 3 hal ini, karena ini semua adalah perintah Tuhan yang saya lakukan, tugas saya saudara di HDM. Ya, kemarin dari Rabu yang lalu sudah saya sampaikan tugas ketika saya masuk di HDM. Saya harus memberikan banyak pelayanan kelepasan saudara-saudara, di samping kesembuhan dan pelayanan konseling. Puji Tuhan saudara, di sana saya berhadapan dengan yang namanya roh-roh jahat. Ada di udara markasnya, tapi sudah masuk di dunia saudara. Saudara, saya beritahu, firman Tuhan mengatakan musuh kita itu bukan manusia. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, tapi saya tekankan terus. Sebab banyak yang tidak sadar. Terus mereka bukan melawan bahaya laten, ya, yang dalam firman Tuhan itu mengenai roh-roh jahat ini, yaitu iblis. Ya, pimpinannya Lucifer. Roh jahat ini saudara-saudara adalah musuh kita, musuh laten, terus-menerus. Bukan manusia. Tergantung kita sendiri saudara. Apakah kita mau seperti itu? Dan itu firman Tuhan mengatakan bukan musuh kita manusia, bukan darah dan daging. Ya, di Efesus 6 ayat 12. Dari awal kita sudah tahu, yang menyebabkan kita masuk dalam dosa kan tipu daya iblis, bujuk rayu iblis. Ya, itu musuh kita saudara. Sampai detik ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara, saya mau beritahukan kepada saudara-saudara bahwa roh-roh jahat ini dapat menyamar seperti apa saja. Dan jenisnya macam-macam saudara. Kemarin sudah saya sampaikan ya, Rabu yang lalu ya. Nah, saya kalau bicara mengenai roh yang huruf kecil ini, ya ini roh jahat ini kalau sudah kemasukan, dimasukin, dan roh jahat ini bekerja atas diri seseorang, itu mengikat. Seperti orang di penjara saudara. Ya, ditawan. Ya, nah, ini tugas Tuhan, Roh Kudus, yang memakai hamba-hamba Tuhan yang dipakainya untuk memberikan pelayanan kelepasan bagi orang yang tertawan, terikat oleh roh jahat ini. Nah, ini saya mau baca satu ayat, saudara. Kemarin saya sudah bicara mengenai roh pahit. Ya, itu mengikat. Kalau saya sudah ngomong roh itu mengikat. Ada ikatan, saudara. Ada roh pahit. Ada roh susuk. Itu mengikat. Nah, ini, saudara. Ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita menemukan ini sudah ayat ini ya. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Itu begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jaga. Ya. Lawanmu lah, jelas ini loh. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dikatakan iblis seperti singa. Saudara-saudara, singa ya, saudara tahu. Singa ini binatang yang buas. Ya, buas. Singa ini harimau saudara ya. Kalau harimau jantan itu kan ya singa itu. Ya, ada harimau yang betina, harimau yang singa itu kan ada rumbai-rumbainya itu harimau jantan saudara.
Lah, ini seperti harimau, saudara-saudara. Ya, saya pakai. Dia dapat memakai seperti itu, menjadi buas, saudara. Ya, orang-orang bahkan kalau sampai disusupi ini, saudara, apa namanya, sifat-sifat harimau ini jadi buas. Lah, ini saya mau bicara mengenai yang saya beri tema saat ini, roh harimau, saudara. Roh ini mengikat. Ya, kalau harimaunya sendiri, binatang harimau itu nggak punya roh, saudara. Karena ada roh jahat di sana, itu dipakai. Jadi roh jahatnya itu yang menyamar seperti harimau, buas. Ya, kan seringkali ini sampai detik ini loh, saudara ya. Dari pelayanan sampai detik ini itu masih banyak orang yang pengen mencari ilmu, saudara. Kalau saya ngilmu, ya, belajar ngilmu supaya dirinya itu, ya dia memakai, ya ada pelajaran-pelajaran di tempat-tempat tertentu ya, itu supaya dirinya itu mungkin, wah, jadi orang berani lah. Oh ya, seperti ya ini, seperti harimau nih, gitu ya, buas, saudara, kebal dan lain sebagainya. Tentu ada syarat-syaratnya itu, ya pakai istilahnya ritual lah, ya ritual apa, ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan warning, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan mencontoh seperti yang apa mau saya ceritakan ini, saya saksikan. Nah, kadang-kadang ada yang memang sengaja, tapi yang repot itu kalau mereka tidak sengaja, tidak tahu, ternyata disusupi oleh sifat ini, saudara. Seperti harimau ini, yang roh, mengikat. Jadi kalau sudah terikat itu ya, sewaktu-waktu bisa seperti itu, saudara. Hati-hati, saudara ya, jangan sampai ini terjadi mulai dari anak-anak remaja sampai orang-orang sudah tua. Nah ini, saudara-saudara, contoh daripada yang mau saya sampaikan ini, ya, saya cuma mau warning aja, karena saya melayani, ya, bukan sekedar hanya tercatat, tertulis di sini saja, tetapi terjadi betul, saudara. Ada di dunia ini, saya sudah menyampaikan, seluruh dunia ini sudah ada di bawah pengaruh kuasa si jahat. Hati-hati, bukan manusia, si jahat, dari roh jahat, dari iblis. Hati-hati, saudara-saudara. Ini bukan bentuknya seperti semacam harimau saja macamnya, saudara. Saya melayani kayak serigala, saudara. Ya, serigala. Rupanya serigala. Kayak ular. Ya, karena, saudara, kelabang, belalang, belut. Wah, macam-macam, saudara. Saya pernah melayani seperti ini. Lah, kalau ingin melihat seperti itu tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Harus ada punya mata roh. Roh Allah, roh manusia nggak bisa. Roh Kudus yang memberikan kita penglihatan. Ya, penglihatan. Melihat siapa di sana. Di dalamnya orang tersebut. Ya, ini, saudara. Pernah terjadi, saudara, waktu itu di pelayanan HDM ini ya. Waktu itu masih di dalam gereja, di ruang kaca itu kecil, namanya ruang Bethlehem itu ya. Kalau tidak salah loh ya. Itu saya baru kira-kira orang 30. Saya selama tidak pernah kenal yang, kecuali yang tahulah dari jemaat sendiri itu aja, kadang-kadang tidak kenal, tapi apalagi dari luar, ada yang dari luar. Nah itu datang 2 orang perempuan, saudara. Rupanya satu dibawa, perempuan satunya ini. Perempuan ini ibu-ibu rumah tangga, masih tubuhnya kecil, kerempeng. Lah, saya nggak tahu untuk apa mereka datang. Ya kita mulai biasa aja, setelah doa, saudara. Ada penumpangan tangan, sudah ada penumpangan tangan.
Saya kalau menumpangi tangan saudara-saudara, ya cepat, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, cepat saudara. Plak, 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 plak. Sampai ada orang yang kata, Pak Eno kalau numpangi tangan cepat sekali. Iya, saya enggak maulah. Biar mereka berdoa, kita kerjasama. Saya hanya yang mendukung dalam nama Tuhan Yesus, saya salurkan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Ya, kadang-kala ada yang rebah. Saya kalau rebah, nggak masalah mau rebah mau tidak. Itu tidak penting, saudara. Yang penting hasilnya. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Ya kalau ya tidak tahu sekarang ya. Dulu saya lihat banyak yang didorong segala macam. Kalau sudah rebah itu bagaimana? Kalau saya nggak ada seperti itu bahaya, saudara. Bahaya, ya bahaya itu sudah saya pernah saksikan. Ya, ketika saya mengadakan KKR, ya, kalau orang di altar call itu mesti di belakangnya ada konselornya, ada yang jaga supaya kalau jatuh nggak sampai tergeletak gitu kena ubin. Nah itu kan mana terjadi, saya kan cepat. Nah ternyata waktu saya tumpang begini, nah yang konselornya, saudara, saya kan nggak kenal waktu itu karena saya baru sekali melayani KKR di gereja itu, karena dia langsung, wah itu ada peperangan roh, saudara. Nah ini loh, saudara. Saya kalau ada orang dua peperangan roh, yaitu peperangan yang mana? Ini sebentar aja, dia nggak tahu, dia bisa terjangkang jauh, saudara. Dan saya juga keserang, saudara. Saya sempat tidak jatuh, tapi duduk sebentar, hanya hitungan detik, saya bangun lagi. Wah, ada serangan. Tapi orang yang saya tumpangi itu berat, saudara. Kepalanya, ya, saya sudah bilang, ternyata dia penatua di situ. Saya tidak kenal dia. Ini, saudara, yang berbahaya seperti itu. Ada apa di dalamnya? Ya, ini, saudara, tadi sudah saya sampaikan bisa menyerupai. Ini roh harimau. Nah, itu perempuan yang kerempeng saya datang di HDMI itu juga waktu itu ada permantangan. Loh, ya saya menumpai, biasa begitu aja. Terus dia kok rebah. Tapi rebahnya nggak sampai terjengkang, saudara. Biasa, rebah. Langsung dia ya kayak orang pingsan gitu di lantai di situ ya, pakai tikar ya. Nah itu, saudara, itu sampai selesai loh. Sampai selesai dia belum bangun. Kalau dibangunkan temannya pulang, ya nggak ada apa-apa. Nah, nggak ada apa-apa, saudara. Tapi keesokan harinya pagi-pagi dia datang ke rumah saya. Dia tahu rumah saya, waktu itu rumah saya ada di Ungaran. Ya, dia rumah dekat-dekat daerah sana ternyata, saudara. Datang, dia ketemu, dia cerita persoalan waktu dia rebah itu, saudara. Tapi sebelumnya dia cerita begini, saudara, bahwa dia ilmunya harimau, saudara. Ini, dia cerita itu, orang banyak yang mau dia cerita bahwa sejak dia punya itu dia belajar banyak macam, saudara. Lah, dia banyak belajar macam ya, minum air yang macam-macam dah, mandi macam-macam, pokoknya ritual macam-macam. Lah, di dalamnya ternyata ada roh harimau. Itu mengikat. Setiap malam dia mengatakan ada 5, dia katakan 5 setan yang mengikat dia, diikat, saudara, tidak bisa keluar. Di situ, saudara, dia merasakan kesakitan atau tidak ada berdaya, tidak punya kesempatan apa-apa, ya, di kamarnya disekap di sana, saudara. Dia bercerita begitu. Nah, dia juga cerita waktu dia rebah, dia merasakan begini, saudara. Tapi dia cerita dulu bahwa dia waktu pulang, dia kencingnya bau sekali.
Nah, saya tanya, apakah itu sampai sekarang? Enggak, cuma sekali aja. Berarti apa yang dia minum segala macam itu keluar. Begitu, pikiran saya begitu saja saudara ya, enteng saja lah, keluar. Lalu dia cerita, orang banyak yang mau menolong saya, membebaskan saya dari ikatan ini. Termasuk pendeta-pendeta. Tapi dia cerita, 10 orang laki-laki, kalau saya sudah, ilmu saya itu sudah bekerja, tidak ada yang menang. Semua dicabik-cabik, dia bisa loncat sini, loncat sana, seperti orang silat katanya begitu. Itu orang perempuan kecil, berumah tangga. Tapi bisa begitu. Jadi orang yang mau mengganggu dia, misalnya melepaskan itu kan roh juga tahu, saudara. Itu dilawan, saudara. Jadi tidak ada yang bisa melepaskan dia. Lah kok datangnya dia tidak tahu dari mana ya. Nah, dia rebah. Nah, yang diherankan dia, kenapa waktu saya temui tangan dia tidak melawan. Seperti ketika dia dilepaskan oleh orang-orang, itu dia tidak melawan. Bahkan dia badannya lemes, saudara. Nah, saya kan tidak ada apa-apanya. Nah, saya percaya roh Tuhan. Roh Allah itu, saudara, yang bisa membungkus saya, membentengi saya, melindungi saya dari semuanya itu yang coba dia kerjakan seperti ketika dia berhadapan katanya dengan 10 orang dicabik-cabik itu. Dengan saya, dia lemes karena Roh Kudus. Bukan karena saya. Saya sama dengan mereka. Karena roh Allah ini loh, roh yang maha besar, pencipta langit dan bumi yang menciptakan dia. Roh-roh itu. Karena Lucifer, iblis itu datangnya dulu adalah roh, adalah malaikat. Ya, malaikat. Yang memberontak, yang sombong, yang iri hati kepada Allah. Hingga dia diusir dari iblis itu, saudara. Lucifer. Nah ini saudara, dia cerita begitu. Ketika dia rebah, dia merasakan ada satu tangan yang lembut, melepaskan ikatannya dia. Melepaskan ikatannya dia, lalu dia merasakan plong, saudara. Ya, segar. Oh, seperti terbebas, nggak ada apa-apa, selesai. Dan memang selesai. Prosesnya selesai. Itu, saudara. Mereka belajar. Itu terjadi. Wah, saudara, ada remaja juga. Wah, manifestasi itu masih ingat di HDM. Remaja masih SMP atau SMA, saudara. Remaja SMA kali, saudara. Wah, itu harimau. Wah, itu dipegangi orang berapa itu, saudara. Kita lepaskan itu. Beramai-ramai kita lepaskan. Nah, saya pakai pengurapan. Kalau perempuan ini belum ada, saudara. Kalau ada lagi, saudara, masih SMP atau apa itu, seorang anak saya ketika melayani, matanya, saudara, matanya melihat orang tuanya, ingin terekam itu, aduh, saudara-saudara, ini belajar dari mana? Kok belajar seperti itu? Hati-hati, ini roh-roh jadi udara. Seperti roh itu, saudara. Ada yang lainnya tadi saya katakan, ini saya ngomong roh harimau. Ada lagi, saudara, peristiwa seperti ini. Ini pas waktu itu di kantor saya, kedatangan usia seorang bapak masih muda, umur 40, saudara. Ya, dia tinggi. Saya sebelumnya belum kenal dia. Ya, dia anak Tuhan juga. Nah, dia ngomong malah, saudara, Pak Eno, tolong saya dilepaskan. Loh, lepaskan dari apa? Di dalam saya ada harimau. Loh, saya ini ahli bela diri. Tapi kok di sini, nah, saudara, saya beritahu ya, bela diri itu nggak ada salahnya. Tapi kalau udah diisi gini loh yang bahaya itu. Lah itu untuk apa? Begitu Pak, saya ini masuk dan berapa bisa main di tingkat nasional. Dia cerita begitu. Kayak kalau ketemu lawan saya, Pak, saya ingin merobek-robek.
menerkam lawan saya hancurkan tulang-tulangnya loh saudara. Harimau. Dan dia merasa terganggu. Dia merasa terganggu sekali. Dan merasakan tidak nyaman. Nah, apakah itu, saya pikir ini di luar pikirannya dia ya. Dia dimasukin oleh entah mungkin gurunya atau apa itu, guru seperti itu, saya nggak tahu. Itu terjadi benar saudara. Ya udah, oke lah, dia keinginan sendiri. Lalu saya lepaskan dia di kantor itu. Saya lepaskan. Dan dia mengatakan seperti ada yang narik keluar. Itu roh harimau keluar. Saudara. Selesai. Itu pernah terjadi juga seperti itu saudara. Jadi hati-hati. Ini nggak tahu bisa dimasukin. Itu yang serigala juga ada itu, yang nggak tahu. Dia nggak pernah belajar ilmu ini, ilmu itu. Tapi kenapa bisa seperti itu ketika saya lepas doa? Itu keluar. Banyak seperti itu lah saudara ya. Ini umur 40. Nah, satu lagi saudara, saya melayani seseorang saudara. Makanya dari remaja sampai kepada pemuda, dewasa, sampai ke orang tua. Ini orang tua saya datang usianya 90 tahun. Tapi dia nggak bisa jalan waktu itu. Wah ini orang tua ini istrinya juga sudah, saya ngomong buat. Omongannya suaminya ini kotor, nggak bener, wah pokoknya sembarangan lah. Nggak bener lah itu. Istrinya dikata-katain, nggak kata karuan tuh, nggak semua. Itu nggak ada yang berani ke situ saudara. Katanya dia sih kebetulan orang Katolik saudara. Romo, pendeta, nggak ada yang berani. Kalau begitu berani langsung dihujat saudara. Nah saudara, lah saya yang kesana, wah ini, saya lihat badannya besar masih kuat saudara. Umur 90 tapi nggak bisa jalan. Dari muda dia belajar itu saudara. Wah itu badannya body apa ya? Body building apa-apa itu. Wah itu badannya besar, kuat. Umurnya 90. Nah, makannya kuat. Makannya banyak dia bilang. Wah, makannya banyak. Lah gimana? Iya, itu. Dilepaskan ada apanya, bilang gitu. Lah ini saya di situ ngomong, lah ini coba anaknya atau siapa deketi, mau ndak saya doain. Nah, nanti dia kuat begitu saudara. Ya saya kalah besar. Lah itu saya disikap, dibanting saudara. Lah itu hati-hati saudara. Pelayanan-pelayanan seperti ini saudara ya, kalau dalam satu gereja diam gitu memang butuh tim saudara ya. Ini menghadapi kan seperti itu. Seperti tadi kalau ada manifestasinya itu loh saudara. Nggak menang saudara-saudara manusia kekuatannya tanpa Roh Kudus. Nah akhirnya kok mau, akhirnya saya doa. Tapi saya gini, ini roh apa ya? Saya mohon Roh Kudus. Saya mau lihat di dalamnya. Roh Kudus memberitahu saya. Dan saya lihat situasi. Wih, ada gambar besar saudara. Harimau. Kepala harimau, kepalanya. Nggak utuh, kepalanya besar. Foto. Lukisan atau foto itu, saya nggak tahu itu. Nah, saudara-saudara ini jelas. Juga Roh Kudus ada harimau. Nah ini tidak mudah saudara. Ya udah, bersama Roh Kudus saya lepaskan. Ya sudah selesai. Oke, saudara tahu apa yang terjadi? Umur 90 dia. Setelah saya lepaskan, dia tidak suka makan saudara. Bawa ke rumah sakit. Tidak suka makan sama sekali. Ya mungkin diinfus atau apalah. Nah, saudara-saudara. Dan ceritanya adalah 3 hari kemudian dia meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Saya beritahu, semua milik Tuhan. Saya tidak bisa tahu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi jelas umur 90 dia memberi kekuatan dia untuk hidup. Kuat, makannya banyak, itu jelas rohnya itu saudara. Mengikat, yang mengikat dilepaskan. Roh, R-nya kecil, itu mengikat.
Roh jahat bentuknya apa? Dia bisa menyamar seperti apa saja. Ini yang mau saya sampaikan, ini roh harimau dan macam-macam lagi, saudara. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara bahwa ini musuh kita laten, saudara. Roh jahat ini. Bukan manusia. Dalam dia dapat menyamar seperti apa saja. Dalam berbentuk apa saja, menyerupai apa saja. Bisa masuk dalam karakter, menyerupai binatang ini, menyerupai apa saja. Nanti saya teruskan, saudara. Ya, ini tema saya ada roh harimau. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Anak-anak ya, yang masih SMP, SMA, maupun sampai kepada orang dewasa, sampai orang tua, bisa itu seperti ini yang saya sampaikan. Ya, ada yang tidak sadar dimasukin, disusupi begitu, saudara. Ini kalau kita tidak dekat-dekat benar dengan Tuhan, Roh Kudus, maka saya katakan pengurapan terus, saudara. Supaya kita ini dikuatkan, supaya kita tetap kuat. Kalau kita kuat, kita ini menang menghadapi dunia ini yang sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat. Mari, saudara. Itu yang mau saya sampaikan mengenai roh harimau. Tentu ada banyak lagi, saudara. Ya, saya akan pakai besok Rabu lagi mengenai roh yang lain, tapi mengikat. Hati-hati. Ini saya sampaikan, ya, bukan sekedar teori-teorinan, bukan sekedar katanya saya melayani. Pengalaman tidak 1, 2, tapi berkali-kali. Di mana saja. Ya, saya melayani juga sampai di luar pulau, saudara. Ya juga ada yang seperti itu. Oh, saudara-saudara, ada yang bisa. Oh, aduh, saudara. Tidak tahu saya, saudara. Apa itu? Ilmu apa itu? Wah, hati-hati, saudara. Tanpa Roh Kudus selesai, habislah. Puji Tuhan, ada Roh Kudus. Lewat pengurapan ini. Minyak. Simbol Roh Kudus. Perintah Tuhan. Bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus yang bekerja atas minyak itu. Itu yang menguatkan saya dan saudara. Ketika kita ada pengurapan, ada firman, ada doa, ada pengurapan. Ini saudara-saudara. Saya tidak tahu saudara-saudara di rumah saudara ini, dalam diri saudara ini. Ya, karena YouTube ini dilihat banyak orang. Kalau ada seperti itu, mengikat. Tidak nyaman, saudara. Tadi ada yang merasa tertawan, terikat, tidak dapat berdaya apa-apa. Itu sangat mengganggu dan banyak lagi tadi yang sudah saya ceritakan, ya. Mari, saudara-saudara, kalau ada minyak yang belum didoakan sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum didoakan, sekarang ini saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyakmu kudus. Kalau kudus, Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Amin. Mari, saudara, apa kebutuhanmu? Ya, kalau sudah terikat oleh apa saja, karena saudara belajar ngilmu, ya, bukan ilmu, saudara. Yaitu kalau ngomong black magic, saudara, mungkin itu ya kuasa gelap, ya, belajar mengenai kebal supaya begini, supaya begitu. Nah ini saudara-saudara, ya ini mari ingin dilepaskan, kita lepaskan. Ya, kalau ada roh-roh yang menimbulkan itu penyakit, yaitu dilepaskan semua. Banyak sekali ada roh yang mengganggu perjalanan kehidupan keluarga, rumah tangga saudara, ekonomi, dan macam-macam, saudara. Biarlah semua Roh Kudus yang mengerjakan. Mari, Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Berkaryalah Roh Kudus melalui hamba-Mu ini. Aku mau salurkan ini Tuhan, untuk mematahkan roh-roh jahat ini yang ada di dalam diri anak-anak-Mu, umat-Mu, siapa saja, di mana saja berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang bekerja. Kalau ada yang terikat oleh roh-roh jahat ini, sehingga mengakibatkan apa saja, bahkan ada yang terikat, mereka tidak berdaya, kegiatannya terganggu, dapat sakit, dapat terganggu keluarga, rumah tangga, terganggu ekonominya, macam-macam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya patahkan segala roh jatuh, keluar, pergi, lepas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya, diambil alih. Terima kasih.
Kuasa-Mu dikerjakan Tuhan atas umat-Mu ini. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu ini. Tuhan yang memberikan kesembuhan kalau ada sakit. Tuhan memberikan kelepasan kalau yang terikat. Tuhan memberikan berkat-berkat untuk mereka, pekerjaannya mereka. Mereka jual aset, bekerja ekspor import, bekerja di toko, di rumah makan, di apotek, di mana-mana, apa saja pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang memberkati. Bukakan bendungan langit itu, curahkan berkat-Mu atasnya. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka. Hidup damai sejahtera dalam keluarga rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka-mereka yang ingin punya anak. Mereka-mereka yang ingin punya pasangan hidup. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menopang mereka. Tuhan yang mengadakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala keletihan mereka, lesu beban berat mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah diangkat semua, diberi kelegaan. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berdaulat atas umat-Mu ini. Hamba-Mu juga, hamba serahkan kelanjutan terus pelayanan ini. Meskipun Tuhan lewat YouTube ini, mohon Roh-Mu ya Tuhan, yang menopang, menolong, menguatkan hamba, terus mengerjakan bagian-bagian yang harus hamba kerjakan sesuai perintah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Jamalah kami, urapan-Mu Tuhan kepada kami, urapan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, supaya kami kuat. Kalau kami kuat, kami menang menghadapi dunia yang jahat ini. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya shalom. Soteria. Selamat saudara, sampai berjumpa kembali hari Rabu ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan. Amin.